Hikam ke-136. Adhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu az-zahiru. Artinya, adhara, Allah memperlihatkan, kulla syai'in, tiap-tiap segala sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah al-batinu, yang maha tersembunyi, wa tawa, dan Allah melenyapkan, wujuda kulli syai'in, adanya tiap-tiap sesuatu, li'annahu, karena sesungguhnya Allah az-zahiru, yang maha nampak. Ini hikam 4 hikam ke belakang itu masih berhubungan tentang melihat Allah. Allah ada, bahasa Arabnya Allah wujud. Allah bisa dilihat, dan juga Allah tidak bisa dilihat. Allah bisa dilihat dengan apa? Dengan mata batin pada alam semesta melalui tafakur. Allah nggak bisa dilihat kalau secara langsung dan oleh mata zahir. Kalau kemarin saya katakan bahwa Allah ada, dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah makhluk. Makhluk itu adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah. Berarti kalau kita itu sudah memandang makhluk, mestinya kolbu kita itu ingat kepada Allah. Spontan kita melihat apa saja makhluk, lihat kambing, lihat orang, lihat bencana, lihat kuda, lihat ayam, hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya begitu. Tapi kenapa enggak demikian? Ya, karena tidak berjalan. Kalau saya gambarkan dulu, misalkan ada kalau kita ke sana tuh di Kronjo, sampai di pertigaan itu belok kiri ke Kresek. Kalau mau ke Pontang, lurus kan, lurus. Kita nih mau ke Kresek. Lalu menurut petunjuk itu, kalau mau ke Kresek belok kiri. Setelah belok kiri, jangan diam di situ, berjalan terus nyampe ke Kresek. Kalau kita sudah belok, benar beloknya mah belok ke kiri benar, tapi kita nggak berjalan, nggak akan nyampe-nyampe. Tanda Allah ada ditunjuki oleh makhluk. Makhluk ini adalah merupakan tanda yang menunjukkan Allah itu ada. Maka kalau kita ingin bertemu, ingin sampai kepada Allah, maka kita harus melihat makhluk. Setelah kita melihat makhluk, kalau kita berhenti di situ, gak akan sampai. Apa yang kita lihat, pemanya lihat ayam, kolbu kita nggak ingat kepada Allah yang menciptakan ayam. Kita melihat ayam, kolbu kita, mata batin kita, ayam juga yang kita lihat. Kita melihat alam, apa saja, melihat bulan, melihat matahari, melihat gunung, melihat laut, melihat bumi, kolbu kita pun juga seperti itu. Alam, bumi, gunung, matahari yang kita lihat. Tapi yang menciptakan alamnya nggak nyampe kita. Kenapa? Karena tidak berangkat. Belok kirinya mah benar kayak belok kiri, tapi nggak berangkat, nggak akan sampai. Alamnya mah benar dilihat, tapi nggak berjalan, nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Nggak tafakur. Jadi Allah itu bisa didapat, bisa ditemui, bisa dilihat oleh mata batin pada alam semesta melalui tafakur. Kalau kita itu udah nyampe melihat alam semesta, lalu tafakur kita jalan, maka sampai kepada melihat Allah. Sampai kepada sifat-sifat Allah. Misalkan nih, kita melihat pohon. Begitu mata zahir kita melihat pohon, lalu
berjalan pikiran kita tafakur dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini saya ulang-ulang supaya betul-betul nanti begitulah proses dan caranya. Supaya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika kita melihat pohon. Kita tanya, apakah pohon itu ada dengan sendirinya? Kita juga yang jawab, oh tidak. Pohon itu ada yang mengadakan, tadinya mah nggak ada. Kemudian sekarang ada karena diadakan. Siapakah yang mengadakannya? Allah. Udah ketemu tuh bahwa Allah yang mengadakan, yang menciptakan alam itu. Ketemu tuh Allah wujud. Jadi adanya alam itu ketemu, kita ingat kepada adanya Allah melalui tafakur tadi. Dan jangan berhenti di situ, terus kita bertafakur Allah, semua yang ada di alam semesta ini bermula tidak ada, kemudian ada, dan semua diadakan oleh Allah. Apapun yang ada di alam semesta diadakan oleh Allah. Oh, berarti Allah itu kuasa, kelihatan kudrat Allah. Ketika kita melihat pohon, melihat gunung, di samping kita kenal tahu Allah itu ada, kelihatan sifat kudrat Allah itu. Allah yang mengadakan dan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Setelah kita lihat Allah kuasa untuk menciptakan alam ini. Kenapa alam yang Allah ciptakan itu beda-beda? Ada kalau dari segi kambing aja, kambing itu macam-macam bulunya, warnanya. Oh, itu karena Allah menghendaki demikian. Kelihatan berarti sifat apa? Sifat iradahnya Allah di situ kelihatan sama kita. Ketika kita melihat pohon, otomatis wujud Allah itu kelihatan melalui kita tafakur. Otomatis kelihatan sifat kudrat Allah, otomatis kelihatan sifat iradah Allah. Dengan kita sudah bisa melihat sifat Allah pada alam melalui tafakur, kita itu artinya sudah bisa melihat Allah. Nah, supaya itu menjadi spontan, setiap kita melihat alam langsung ingat kepada Allah, tafakur jalan terus tanpa kita menyadari, maka kembali tadi kalbu kita itu harus disiapkan untuk supaya nur Islam itu bersinar, bercahaya, menyinari akal kita supaya jalan. Kembali kita bahwa akal kita itu ada tiga. Satu, akal apa? Akal ruhani. Kedua, akal tabi'i. Ketiga, akal gorizi. Akal gorizi, akal yang punya kemampuan berpikir untuk bisa menemukan, memahami adanya Allah. Kalau akal tabi'i nggak memiliki kemampuan untuk bisa menemukan adanya Allah, dia tidak jauh daripada urusan makan dan urusan kemaluan. Sehingga kalau kita melihat alam saja yang kita lihat, berarti kita itu nggak jauh daripada menggunakan akal tabi'i. Makhluk yang banyak menggunakan akal tabi'i adalah binatang. Sehingga kalau orang hanya berpikir makan, tidur, kemudian kawin, oh berarti itu adalah wujudnya manusia, tapi cara berpikirnya binatang. Dia nggak bisa ketemu dengan Allah karena akal gorizinya itu nggak bisa jalan. Nah, akal tabi'i di mana adanya? Di belakang. Di kepala ini ada yang namanya otak besar, otak kecil. Otak besar itu di kepala, di ubun-ubun. Otak kecil itu di belakang. Ini akal tabi'i yang dia bisa menemukan sesuatu yang dia butuhkan, yang tidak lebih sifatnya ada sekedar untuk memenuhi perut atau makan atau untuk memenuhi kebutuhan biologis farji. Nggak bisa dia menemukan Allah itu. Akal ruhani inilah akal yang dia berpikir saat dia ingin memahami sesuatu, maka dia itu nyenter ke akal gorizi. Akal gorizi bekerja, ketemulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa akal gorizi yang ada di atas polo kita ini, di atas kepala, dia terus aktif tanpa kita sadari. Kembali kalbu kita harus dibersihkan. Kalau kalbu kita itu masih kotor dengan sifat-sifat nafsu, amarah, ada marah, nafsu lawamah, kemudian nafsu mulhamah,
kemudian kita masih dihiasi kolbu kita ini dengan sifat-sifat bahimiah, dengan sifat sabuiyah, ada marah, maunya senang berantem terus. Kemudian sifat syaitonia itu ujub, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa, kemudian merasa diri paling kuat. Itu adalah sifat-sifat syaitonia. Sepanjang itu masih ada di dalam kolbu kita, teori-teori tentang melihat Allah yang tadi saya sampaikan itu tidak akan bisa spontan ada dalam kita. Kita kembali kepada awal, melihat kambing aja yang kita lihat itu nggak bisa berjalan, akal godinya nggak spontan berjalan. Kenapa? Karena kolbu kita ini yang masih belum siap untuk Allah titipkan nur Islam sehingga bisa berjalan akal godinya untuk menemukan Allah. Begitu enggak nih? Kita kalau ngaji mah iya begitu, tapi begitu di dalam pengajian kita melihat ada misalkan orang buang sampah sembarangan, jengkel kan kita, jengkel itu artinya kolbu kita ini masih ada sifat-sifat mazmumah. Yang sifat apa? Itu jengkel itu sifat sabunya, ingin menguasai orang lain, berantem, kesinggung, marah, itu sabunya. Kalau kita masih ada marah, masih tersinggung, berarti kita itu masih kolbu kita masih masih ada sifat-sifat sabunya. Sepanjang kolbu kita masih ada sifat sabunya, bahimiyah dan syaitonia, teori tadi memandang Allah dengan mata batin melalui tafakur itu nggak bisa jalan, walaupun kita sudah hafal teorinya. Kayak model ini, bagaimana cara sholat khusyuk? Ada 100 teori sholat khusyuk. Kalau kolbu kita belum juga bersih, nggak akan bisa duduk. Allah nggak bisa menitipkan khusyuk, karena khusyuk itu semata-mata merupakan anugerah, pemberian dari Allah, bukan sesuatu yang bisa dilatih. Suatu pemberian mutlak dari Allah itu. Maka kalau kolbu kita dia berupaya untuk bersih, maka mulailah bersih dohir, bersih batin melalui tobat. Karena itu merupakan makom awal yang harus dilalui oleh para pesuluk. Kemudian sifat-sifat bahimiyah di dalam diri kita kurangi, bukan dihilangkan. Pada umumnya nggak bisa kita menghilangkan sifat-sifat bahimiyah. Apa itu sifat bahimiyah? Makan, minum, berbicara yang tidak karuan. Kurangi, minimal kita berupaya untuk mengurangi tidur malam hari, untuk kita qiyamul lail, berzikir kepada Allah. Kurangi makan, biasa nambah jangan nambah, biasa sehari makan 3 kali 2 kali, kurangi itu dalam rangka kita berupaya untuk membersihkan kolbu dari sifat-sifat bahimiyah. Kalau masih makan nambah, tidur banyak, ngomong juga nggak karuan, banyak masih ngomong hal-hal yang tidak berarti, sering kita berkelakar, sering kita bercanda, itu jangan berharap untuk bisa spontan. Teori-teori tentang khusyuk, teori-teori tentang melihat Allah nggak akan bisa kita miliki dalam kalbu kita ini. Nah, azharo kulla syai'in. Allah memperlihatkan kulla syai'in, segala sesuatu. Li'annahu al-batin, karena Allah itu al-batin. Al-batin itu artinya apa? Yang maha tersembunyi. Sehingga Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat oleh mata kepala, nggak bisa dilihat oleh akal, nggak bisa ditemukan. Pengertian Allah tersembunyi itu jangan diartikan, jangan dipahami bahwa Allah itu bersembunyi di balik alam, bahwa Allah itu tidak kelihatan karena Allah al-batin bersembunyi di balik alam semesta. Kalau kita memahami al-batin, Allah yang maha tersembunyi sehingga nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita, kita artikan Allah bersembunyi di aras, Allah bersembunyi di langit,
Allah bersembunyi di balik alam semesta, maka itu akan menuntut kepada pengertian kita bahwa hadis atau barang baru itu lebih besar daripada barang yang qadim. Yang qadim adalah Allah. Kalau Allah itu tersembunyi, sesuatu itu bisa tersembunyi, nggak kelihatan. Kalau yang menyembunyikan lebih besar daripada yang disembunyikan. Kalau kita artikan bahwa al-batin Allah itu tersembunyi, kemudian tersembunyi di balik alam semesta, berarti alam semesta itu lebih besar daripada Allah. Maka jangan diartikan Allah al-batin yang maha tersembunyi, yang tidak terlihat itu tersembunyi di balik alam. Tersembunyi Allah nyumput gitu. Lalu Allah tersembunyi itu dari apa? Pak makna ismuhul batin. Makna Allah itu tersembunyi, wa huwa butunuhu an idrakil hawas. Allah tersembunyi dari bisa didapati oleh panca indera. Artinya Allah itu nggak bisa didapati oleh panca indera. Apa panca indera? Mata, pengecap, pendengaran, penciuman, peraba. Artinya Allah itu nggak bisa ditemukan dengan panca indera. Allah nggak bisa dilihat dengan mata zahir. Allah nggak bisa dirasa dengan pengecap dengan lidah. Allah nggak bisa didengar dengan telinga kita ini, dan Allah nggak bisa diraba dengan tangan kita ini, nggak bisa diraba karena Allah nggak bisa ditemukan oleh panca indera karena Allah al-batin. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah al-batin, Allah tersembunyi itu bukan Allah bersembunyi di balik alam semesta. Maksudnya Allah tersembunyi itu Allah tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Pamanna ismul batin huwa butunuhu an idrakil hawas wa an idrakil akli hakikatahu. Akal kita nggak bisa menemukan zat Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah. Kamu berpikirlah tentang makhluk Allah, wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah, nggak akan ketemu. Secerdas dan sejenius apapun akal seseorang, itu nggak bisa dia menemukan Allah melalui akal pikirannya. Tetapi kalau mau menemukan Allah, maka bertafakurlah dengan alam ini. Nah, Allah, karena Allah itu tidak bisa ditemukan melalui akal pikiran, Allah itu nggak bisa ditemukan melalui panca indera, maka Allah memperlihatkan apa yang Allah ciptakan. Kalau saya nih, saya bersembunyi di balik dinding. Sesuatu yang bisa menyembunyikan saya berarti lebih besar daripada saya. Kalau yang menyembunyikan saya ini lebih kecil daripada saya, maka saya nggak bisa tersembunyi. Saya bersembunyi di balik tembok. Bapak Ibu di sini. Saya bersembunyi di balik tembok. Tuh di situ tuh. Saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena saya bersembunyi. Nah, kemudian supaya saya kelihatan, saya punya peci atau saya punya sesuatu yang saya bikin. Saya naikkan begini. Saya nongolkan di situ tuh. Nih. Sayanya mah nggak ada bersembunyi itu di balik dinding. Tapi saya mengangkat peci saya. Kira-kira peci saya angkat kelihatan nggak tuh? Kelihatan kan? Kelihatan. Peci kelihatan. Ini peci saya. Dengan kita melihat peci itu berarti menunjukkan yang punya peci, yang bikin peci. Allah akan kelihatan oleh mata batin kita dengan kita melihat zuhuru apa di sini. Kullasain, Allah itu memperlihatkan kullasain. Kullasain itu apa? Matahari, bulan, bintang, gunung. Allah perlihatkan alam semesta ini. Allah perlihatkan semua ciptaan ini. Sehingga kelihatanlah alam semesta ini. Diperlihatkan karena Allah itu menitipkan atau
menghadirkan sifat Allah Az-Zahir yang maha nampak, bukan zatnya, tapi tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah itu Allah perlihatkan dengan sifat Az-Zahirnya. Kalau sifat Az-Zahir Allah itu Allah cabut, maka alam semesta nggak ada. Artinya Allah memperlihatkan kulla sa'initi, Allah menitipkan atau menyertakan sifat zahirnya pada alam, sehingga alam ini nampak oleh kita. Di mana alam ini menunjukkan adanya Allah. Allahnya mah nggak kelihatan, tadi nyumput tuh, tersembunyi tuh di balik dinding. Cuma karena Allah itu memperlihatkan penciptaannya, kelihatan oleh kita ciptaannya. Berarti alam semesta ini kelihatan yang merupakan ciptaan dari Allah. Dengan adanya kelihatan ciptaannya, berarti otomatis batin kita akan melihat bahwa Allah itu ada. Ketika Allah tidak memperlihatkan ciptaannya, kita nggak bisa melihat Allah, batin kita. Maka kembali di dalam tijan itu, yang menunjukkan tentang adanya Allah adalah al-makhluk. Wujudul makhluk dalilun ala wujudillahi ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Seperti halnya yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa itu, arini ya Allah, tolong perlihatkan dirimu ya Allah. Lalu kata Allah, jangan kau melihat aku. Kalau memang kau akan melihat aku, udah palingkan saja pandanganmu kepada bukit itu. Nanti aku akan bertajalli di situ. Yang bertajalli bukan sifat dan bukan Allahnya, tapi nur ilahinya yang memancar sebesar lubang jarum ke bukit itu nggak bisa nahan. Apalagi kalau zat Allahnya di situ, baru nurnya aja yang sangat sedikit udah nggak kuat. Itulah yang disebut dengan al-batin. Maka Allah tidak menampakkan zatnya, tetapi Allah menampakkan alam semesta yang merupakan ciptaannya. Maka alam semesta itu merupakan dalil, merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya Allah. Supaya kita bisa sampai kepada Allah, jalan tafakur. Supaya kita tafakur kita jalan, maka bersihkan kalbu kita. Kalau kalbu kita masih kotor, masih ada sabunnya, makan masih nambah, tidur juga nggak pernah seharian, nggak pernah qiyamul lail, maka sulit kita untuk bisa berjalan tafakur kita kepada Allah. Kita melihat kambing-kambing aja yang kita lihat, walaupun kita teori ini udah matang nih, itu nggak bisa. Maka langkah-langkah kita, pertama zikir, supaya nanti Allah akan membimbing kita untuk menaikkan zikir kita dari goflah kepada yaqdah. Kemudian bersihkan qalbu kita ini. Bersihkan dari apa? Dari nafsu amarah, dari nafsu lawamah, dari nafsu mulhamah. Kemudian bersihkan juga qalbu kita dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela itu adalah bahimiyah, sabuniyah, syaitoniah. Bahimiyah ada di latifatul qalbi, kemudian sabuniyah ada di latifatul ruh, dan syaitoniah ada di latifatus sir. Di sini yang terus kita hantam dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Jadi Allah itu maha jelas, Allah itu maha nampak. Jangan diartikan bahwa Allah itu maha nampak kelihatan oleh kita, jelas oleh mata kita. Tapi yang dimaksud Allah maha jelas itu apanya yang jelas? Tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah. Itu maksudnya. Maka azhara kulla syai'in annahul batin itu dijelaskan dengan watawa wujudu kulli syai'in li annahu zahir. Mungkin dari saya sekian hikmah yang ke-137. Wallahu a'lam bishawab.